Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Kanita Rahma. Di sini saya berasal dari kelas 2C dengan NIM 12321001116. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jurnal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Self-Help Skill pada Anak Usia 5 tahun. Di sini saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini ini terjadi dengan sangat begitu pesat. Pada tahap awal, bagi orang tua maupun guru, sungguh sangat penting untuk menjelaskan aspek-aspek perkembangan dari anak itu sendiri, karena aspek-aspek tersebut yang akan sangat menentukan tumbuh kembang anak selanjutnya. Terutama dalam perkembangan self-help skill, itu merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua ataupun guru. Karena self-help skill bagi perkembangan anak ini juga sangat penting, karena suatu saat nanti anak harus mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri secara kompleks dan mandiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga metode penelitian saya. Di sini saya menggunakan metode observasi secara langsung, di mana di sini saya akan langsung melakukan pendekatan dan interaksi langsung kepada anak yang akan saya observasi. Di sini juga saya akan mengamati aktivitas-aktivitas yang dia lakukan di lingkungan rumahnya. Lalu tidak hanya berfokus kepada anak, di sini juga saya akan melakukan wawancara kepada orang tua atau orang-orang di dalam rumahnya dan juga guru di TK-nya sekaligus untuk mempertanyakan dan memantau bagaimana eh, kemajuan self-help skill-nya ketika ia di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan definisi dari self-help skill itu sendiri. Self-help skill adalah keterampilan motorik yang dapat membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Jadi self-help skill ini tentu sangat penting bagi perkembangan anak karena pada akhirnya anak harus mampu menyelesaikan sendiri tugas-tugas mereka secara kompleks. Namun, yang perlu kita ingat bahwa setiap anak pasti memiliki kecepatan belajar untuk self-help skill-nya yang berbeda-beda. Mungkin saja di tahap usia 3 tahun dia sudah bisa makan sendiri, namun ada juga anak yang baru bisa makan sendiri di usia 5 tahun. Kadang itu menjadi hal yang sering terjadi. Jadi sebagai orang tua kita tidak perlu untuk terburu-buru mengajarkan mereka dengan cepat. Baik, di sini saya meneliti anak yang saya observasi dari eh, 3 aspek self-help skill pada anak usia 5 tahun. Karena di sini juga saya berfokus kepada anak yang berusia 5 tahun. Di usia 5 tahun ini, dari yang saya baca, menurut Cody dan menurut Cody dan Allen, di sini eh, dalam anak usia 5 tahun ini ada 3 aspek yang sangat menonjol yang sudah mereka kuasai. Yang pertama yaitu adalah keterampilan makan, yang kedua keterampilan berpakaian, dan ketiga itu kebersihan diri mereka sendiri. Lalu, baik, yang pertama dalam keterampilan makan, selama penelitian ini, anak yang setelah saya observasi ini sudah memiliki keterampilan makan yang cukup baik. Di sini ia bisa melepas dan mengenakan alat makan sendiri, lalu dia makan dengan tangan kanan, yang mana biasanya di beberapa anak ada yang masih kesulitan untuk menentukan tangan kanan dan kiri. Lalu di sini juga ia bisa membersihkan makanan ketika membersihkan alat makan ketika ia sudah selesai makan. Lalu dalam keterampilan yang kedua itu keterampilan berpakaian, eh, dari yang sudah saya lihat, anak tersebut sudah mulai bisa memakai pakaian sendiri di usia 5 tahun dengan pakaian-pakaian yang seperti kemeja, yaitu memakai kancing, lalu menggunakan jaket yang ada resletingnya. Namun saya juga melakukan wawancara kepada orang tua anak
Sebenarnya anak sudah mulai bisa memakai pakaian sendiri dari usia 3 tahun. Namun di 3 tahun ini, sang anak itu baru bisa menggunakan pakaian yang berbentuk kaos saja. Untuk berpakaian seperti memakai kancing, resleting, ia masih membutuhkan bantuan orang tuanya. Namun di usia 5 tahun ini, ia sudah bisa memakainya dengan sendiri. Lalu tidak hanya dalam keterampilan untuk memakai pakaian, dia juga sudah mulai bisa seperti memakai sepatu, lalu dia juga sudah bisa menempatkan posisi sepatu dengan benar di mana kaki kiri dan kaki kanannya. Namun untuk di usia 5 tahun ini, dia masih kesulitan memakai sepatu yang dipakai dengan perlu diikat dengan tali. Dia masih membutuhkan bantuan orang tuanya. Lalu yang ketiga yaitu kebersihan diri. Dari yang saya observasi, anak yang saya amati ini, ia sudah memiliki keterampilan kebersihan diri yang sudah cukup baik di usianya yang 5 tahun ini. Dia sudah bisa mandi sendiri dengan mengambil sabun dan menyabun tangan secara meluruh dengan sendiri. Lalu dia juga ketika di lingkungan sekolah, ketika saya wawancara guru sekolahnya, dia juga sudah bisa pergi ke toilet untuk buang air kecil sendiri, di mana mungkin beberapa anak masih perlu ditemani oleh guru mereka atau orang tua. Namun di sini ya sudah mulai bisa ke toilet sendiri. Namun mungkin terkadang untuk menggunakan toilet seperti dudukan toilet yang terlalu tinggi atau melepas celananya, ia masih membutuhkan bantuan dari orang tua. Baik. Mungkin dari hasil penelitian saya di sini saya dapat menyimpulkan dari analisis saya di sini saya menemukan sejumlah temuan yang penting, yaitu ternyata anak 5 tahun ini menunjukkan beberapa kemajuan yang cukup signifikan dalam keterampilan self-help skill, terutama keterampilan yang paling menonjol yang benar-benar mereka kuasai ini, yaitu kemampuan untuk makan sendiri. Jadi keterampilan makannya cukup baik, tidak hanya makan, lalu seperti mengambil alat makan, lalu membersihkan alat makannya dan menempatkan alat makannya kembali itu, anak sudah mulai bisa melakukan dengan sendiri. Di sini mereka juga mampu memahami instruksi sederhana dan melaksanakannya dengan relatif mandiri. Lalu mereka juga sudah menunjukkan di usia mereka ini, mereka bisa menjalankan semua yang aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi, itu berkat ke aktivitas sehari-hari mereka yang mereka lakukan berulang kali, sehingga lama-lama anak sudah mulai terbiasa melakukannya sendiri. Walaupun mayoritas anak-anak menjalankan eh, menunjukkan kemajuan dalam tingkat variasi yang berbeda dalam keterampilan self-help skill, bagi orang tua tentu tidak perlu memaksa anak, karena eh, ke- kemampuan anak itu pasti berbeda-beda di usianya. Lalu, tidak hanya dalam mengembangkan self-help skill ini, tidak hanya dalam kemauan mandiri dalam diri anak sendiri, di sini juga saya menemukan bahwa faktor orang tua dan guru juga begitu penting, yaitu mereka di sini memberi dukungan dan membimbing anak untuk menstimulasi kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya, sehingga dapat memengaruhi kemampuan anak dalam self-help skill-nya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.